Oke, setelah kita ngobrolin Jawa Timur secara luas, yuk sekarang kita fokus ke ujung paling timurnya, Banyuwangi. Pernah dengar julukannya? The Sunrise of Java. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Secara harfiah, disinilah matahari pertama kali nyapa Pulau Jawa setiap pagi. Nah, lokasinya ini strategis banget. Pelabuhan Ketapang itu kan adanya di sini. Dari sinilah feri-feri bolak-balik nyebrang ke Gilimanuk di Bali. Jadi Banyuwangi ini kayak jembatan raksasa yang ngehubungin Jawa dan Bali. Makanya buat jutaan orang tiap tahun, Banyuwangi ya cuma tempat lewat, gerbang buat ke Bali. Tapi, pernah kepikiran nggak? Gimana kalau jembatan ini justru destinasi utamanya? Nah, disinilah kita bakal ngebongkar persepsi itu. Kita bakal lihat Banyuwangi bukan lagi sekedar tempat singgah, tapi sebuah dunia yang punya pesonanya sendiri. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Oke, untuk benar-benar ngerti jiwanya Banyuwangi, kita harus tarik waktu mundur jauh ke belakang. Kita perlu kenalan sama sebuah kerajaan tangguh bernama Blambangan. Kenapa? Karena inilah akarnya, fondasi dari semua keunikan yang bakal kita bahas. Coba perhatiin deh timeline ini, perjalanannya luar biasa banget. Awalnya Blambangan itu bagian dari Majapahit, tapi pas Majapahit runtuh, Blambangan ini nekat berdiri sendiri. Jadi kerajaan Hindu terakhir di seluruh Jawa. Coba bayangin posisinya ya, kejepit di antara dua kekuatan super besar, Mataram Islam di barat, sama kerajaan-kerajaan Hindu Bali di timur. Perjuangan mereka buat bertahan hidup, inilah yang benar-benar ngebentuk karakter Banyuwangi. Dan uniknya, posisi kejepit ini bukannya bikin mereka hancur, malah melahirkan sesuatu yang baru, yang indah. Blambangan itu jadi semacam melting pot budaya. Mereka nyerap pengaruh dari Jawa, dapat juga dari Bali, tapi mereka menolak buat jadi Jawa banget atau Bali banget. Nah, dari sinilah lahir identitas ketiga yang sama sekali beda. Lalu siapa warisan hidup dari kerajaan Blambangan ini? Ya, suku Osing. Merekalah penjaga apinya, pewaris budaya kuno ini. Bisa dibilang, merekalah jiwanya Banyuwangi. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama mereka. Dan jumlah mereka itu nggak main-main loh. Ada sekitar 400.000 orang. Yang perlu dicatat nih, mereka itu bukan sekedar suku Jawa versi lain. Bukan. Mereka ini komunitas yang identitasnya kuat banget dan mereka bangga menyebut diri mereka sebagai keturunan langsung kerajaan Blambangan. Kalau kita ngomongin soal simbol budaya Osing, wah, jawabannya pasti satu, tari gandrung. Tapi ini bukan sekedar tarian ya, ini tuh perayaan kehidupan. Sebuah ritual sosial yang bisa digelar semalaman suntuk. Udah jadi jantungnya berbagai acara adat dan hajatan di komunitas mereka. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Lihat deh, akarnya jelas dari Jawa, kelihatan dari bahasa dan mayoritas agamanya. Tapi gema Balinya juga kenceng banget dari warisan Hindu dan semangat perlawanannya yang mirip puputan. Hasil akhirnya, sesuatu yang Osing banget. Mereka punya bahasa sendiri, mayoritas Islam tapi nggak pakai sistem kasta kayak di Bali, dan tentu aja tari gandrung jadi mahkotanya. Oke, dari manusianya yang unik, sekarang kita pindah ke panggung alamnya yang nggak kalah megah. Serius, Banyuwangi ini rumahnya beberapa keajaiban alam paling spektakuler di Indonesia. Gampangnya, kita sebut aja segitiga keajaiban. Ada api, hutan, dan ombak. Biar gampang inget, kita pakai konsep segitiga berlian ini aja. 1. Kawah Ijen dengan api birunya yang magis. 2. Alas Purwo, hutannya yang mistis. Dan 3. Meru Betiri, surganya para penyu. Oke, kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang paling atas, Ijen. Kita mulai dari ukurannya dulu deh. Gunung Ijen ini tingginya hampir 2.800 meter. Dan di puncaknya, ada danau kawah warna biru toska yang cantik banget. Tapi jangan salah, ini danau paling asam di dunia. Tapi, bukan danaunya ini yang jadi bintang utamanya. Karena, di dasar kawah inilah, pas malam lagi gelap-gelapnya, muncul sebuah fenomena alam yang super langka. Saking langkahnya, cuma ada di 2 tempat di seluruh dunia. Satu di sini, di Ijen, dan satunya lagi di Islandia. Yap, api biru atau blue fire. Dan ini bukan lava ya teman-teman. Pemandangan surreal ini muncul karena gas belerang murni dari perut bumi nyembur keluar lewat celah batu terus kebakar pas ketemu oksigen. Hasilnya, tarian api warna biru elektrik yang keren banget. Dan ya, satu-satunya cara lihat ini adalah dengan trekking di tengah malam buta. Lanjut, kita turun gunung ke Alas Purwo. Namanya aja udah keren, hutan purba. Tempat ini bukan cuma soal alamnya yang super beragam, dari sabana sampai mangrove, tapi auranya tuh loh, spiritual banget. Ada banyak banget gua dan situs-situs yang dianggap sakral di sini. Dan di pedalaman Alas Purwo ada surga tersembunyi buat para peselancar. Namanya G-Land.
Eits, tapi ini bukan ombak buat yang baru belajar ya. Ini kelasnya pro. Surfer dari seluruh dunia datang ke sini buat naklukin ombak kirinya yang legendaris. Ada spot manitris yang ombaknya ngebentuk terowongan sempurna, sampai speedies yang super cepat dan bahaya. Ini salah satu ombak terbaik di dunia. Titik. Dan keajaiban Banyuwangi itu nggak berhenti di segitiga itu aja. Masih ada Taman Nasional Baluran, yang sering disebut Afrikanya Jawa karena sabananya yang luas banget. Terus ada Dejawatan, hutan pohon terembesi raksasa yang vibes-nya kayak di film Lord of the Rings. Gila, keragaman alamnya bener-bener luar biasa. So, setelah lihat semua ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Apa Banyuwangi masih kerasa kayak cuma tempat transit buat nyebrang ke Bali doang? Jelas banget nggak kan? Dan inilah poin utamanya. Kombinasi langka antara sejarah Blambangan yang kaya, budaya Osing yang masih hidup banget, plus keajaiban alam kelas dunia. Semua ini bikin Banyuwangi jadi sebuah perjalanan yang lengkap, utuh. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kalian. Lain kali, kalau kalian berencana nyebrang ke Bali, apa kalian bakal tetap nganggap Banyuwangi cuma jembatan aja? Atau kalian bakal berhenti sebentar buat bener-bener ngerasain dan nge-explore tempat di mana matahari pertama kali terbit di Tanah Jawa? Semua informasi yang kita bahas tadi dirangkum dari berbagai sumber yang bisa kalian lihat di layar ya. Jadi kalau ada yang mau tahu lebih dalam, silakan dicek. Makasih banyak udah ikut menjelajahi Banyuwangi bareng kita.